Nah, untuk melanjutkan video part 2, pada video kali ini saya akan menjelaskan rekonsiliasi fiskal dan mengisi lampiran 1 pada aplikasi ini. Langsung saja kita ke soalnya. Pada data yang pertama, penghitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan. Sedangkan selama tahun 2018, terdapat retur penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Untuk nilai komersial retur penjualan sebesar 271 juta. Sedangkan realisasi di tahun 2018 sebesar 180 juta. Sehingga harus dilakukan koreksi positif sebesar 91 juta. Kenapa kita koreksi positif? Karena retur penjualan bersifat mengurangi penjualan. Karena penjualan berkurang, maka penghasilan pun berkurang. Namun, karena retur penjualan pada tahun 2018 berkurang, sehingga menyebabkan penghasilan kita naik. Jadi, kita koreksi positif. Nah, untuk data yang kedua, untuk diskon penjualan, perusahaan menggunakan metode pencadangan juga. Namun, yang terrealisasi pada tahun 2018 sebesar 230.904.000. Untuk nilai komersial diskon penjualan sebesar 103.100.000. Sedangkan realisasi di tahun 2018 sebesar 230.904.000. Sehingga harus kita lakukan koreksi negatif sebesar 127.803.000. Kenapa kita koreksi negatif? Karena diskon itu bersifat mengurangi penghasilan. Nah, karena diskon penjualan yang terrealisasi pada tahun 2018 meningkat, jadi kita sehingga menyebabkan penghasilan berkurang, sehingga harus kita koreksi negatif. Lalu untuk data selanjutnya, untuk persediaan, perusahaan menggunakan metode Comwheel dengan tabel perbandingan antara harga pasar dan harga perolehan sebagai berikut. Nah, untuk metode Comwheel ini sebenarnya adalah metode akuntansi, yaitu metode yang membandingkan harga terendah antara harga perolehan dan juga harga pasar. Namun, karena metode Comwheel tidak diperbolehkan dipajak, sehingga yang kita gunakan adalah harga perolehan. Jadi, apabila persediaan awal dan persediaan akhir nilai komersialnya hanya sebesar harga pasar, maka harus kita koreksi nilainya supaya menjadi harga perolehan. Nah, untuk persediaan awal, ini nilai komersialnya masih berupa harga pasar, sehingga harus kita koreksi negatif sebesar 1.141 juta. Kenapa kita koreksi negatif? Karena persediaan awal barang ini bersifat biaya, sehingga untuk menambah biaya kita harus melakukan koreksi negatif. Nah, untuk persediaan akhir barang di nilai komersialnya juga masih menggunakan harga pasar, sehingga kita harus melakukan koreksi positif sebesar 750 juta untuk mendapatkan harga perolehannya di fiskalnya. Kenapa kita koreksi positif? Karena persediaan akhir barang ini sifatnya mengurangi COGS atau biaya, sehingga kita harus lakukan koreksi positif. Untuk data selanjutnya, dalam biaya pembelian, sebagian besar barang dagangan diimpor dari luar negeri. Nah, ini tidak terlalu berpengaruh pada rekonsiliasi fiskal. Langsung saja ke data yang selanjutnya. Dalam biaya gaji dan tunjangan, terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 29.500.000. Lembur sebesar 80.310.000. Tunjangan makan siang sebesar 34 juta dan bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta. Sehingga dalam biaya gaji dan tunjangan yang harus kita keluarkan yaitu
PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Karena pada dasarnya PPh pasal 21 yang boleh dijadikan sebagai pengurang atau biaya hanyalah tunjangan, bukan yang bersifat ditanggung oleh perusahaan. Dan juga bonus yang dicadangkan harus kita keluarkan karena pada dasarnya di dalam pajak tidak boleh terdapat pembentukan dana cadangan, sehingga harus kita koreksi positif sebesar 149.500.000 sesuai dengan pasal 6 ayat 1A nomor 9 dan pasal 9 ayat 1C UU PPH. Untuk data yang selanjutnya, dalam biaya transport dan perjalanan dinas terdapat pembelian tiket uang saku sebesar 161 juta untuk perjalanan keluarga pimpinan ke Lombok. Nah, dalam biaya transport ini, pembelian tiket uang saku harus kita keluarkan karena tidak berkaitan dengan kegiatan usaha dan merupakan keperluan atau kepentingan pribadi pimpinannya, sehingga harus kita koreksi positif sebesar 161 juta berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf I UU PPH. Untuk selanjutnya, dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari 2018 sebesar 72 juta, sewa komputer sebesar 30 juta, dan sisanya adalah sewa mes untuk karyawan. Nah, dalam biaya sewa ini, biaya yang harus kita keluarkan adalah sewa kendaraan operasional sebesar 72 juta. Ini harus kita bagi proporsional selama 3 tahun, jadi kita ambil biaya yang terpakai di tahun itu saja, bukan selama 3 tahun. Jadi 72 juta dibagi 3 tahun. Lalu, untuk sewa mes juga tidak dapat kita bebankan sebagai biaya karena melekat pada pemberian natura kepada karyawan. Sehingga harus kita koreksi positif sebesar 166.500.000 sesuai dengan pasal 9 ayat 1E UU PPH. Lalu di data selanjutnya, dalam biaya perawatan dan perbaikan terdiri dari biaya perbaikan kendaraan sedan kantor sebesar 3 juta per bulan mulai bulan Juni 2018, biaya kebersihan sebesar 400.000 per bulan, dan sisanya adalah biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Hingga biaya perawatan dan perbaikan yang harus kita keluarkan adalah 3 juta per bulan ini kita kalikan dengan 7 bulan terhitung dari Juni 2018 ke Desember 2018 dan hanya dapat kita bebankan sebagai 50% saja sesuai dengan Cap 220 PJ 2002. Dan untuk biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan juga tidak dapat kita bebankan sebagai biaya karena biaya pemeliharaan mes terkait dengan pemberian natural kepada karyawan dan juga rumah pimpinan itu terkait dengan kepentingan pribadi pimpinan tersebut. Sehingga harus kita koreksi sebesar 42.450.000 berdasarkan Cap 220 PJ 2002 Pasal 9 Ayat 1 huruf E dan I UU PPH. Untuk yang data selanjutnya, biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatif hanya sebesar 290 juta, sehingga terdapat biaya yang tidak terdapat daftar nominatif, sehingga harus kita koreksi positif sebesar 10 juta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 6. Untuk data selanjutnya, dalam biaya pajak dan retribusi, di dalamnya terdapat pengeluaran untuk PBB mes sebesar 450.000, PBB pabrik dan kantor sebesar 25.903.000, SK PKB PPH badan sebesar 18.900.000
900.400 dan STP denda PPh pasal 25 sebesar 1.640.000. Nah, untuk biaya pajak dan retribusi ini, biaya yang harus kita keluarkan yaitu PBB MES sebesar 450.000 karena melekat pada pemberian natural kepada karyawan, dan juga SKPKB PPh Badan serta STP denda PPh pasal 25 karena merupakan pajak penghasilan, sehingga harus kita koreksi sebesar 20.990.400 sesuai dengan pasal 6 ayat 1A dan pasal 6 ayat 1A nomor 9 UU PPh. Untuk data selanjutnya, dalam biaya listrik dan telepon terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar 18.252.000 untuk direksi, telepon kantor sebesar 25.980.000 dan sisanya tidak terdapat pembayaran, sehingga dalam biaya listrik dan telepon yang harus kita keluarkan adalah 50% dari 18.252.000 dan juga yang tidak terdapat bukti pembayaran, sehingga harus kita lakukan koreksi sebesar 22.644.000 sesuai dengan Cap 220 PJ 2002. Lalu untuk data selanjutnya, dalam biaya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan kebakaran di Tambora sebesar 25 juta, biaya penelitian dan pengembangan riset di Aceh sebesar 45 juta, serta pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukung sebesar 22 juta. Sehingga biaya yang harus kita keluarkan yaitu sumbangan kebakaran Tambora sebesar 25 juta karena sumbangan tersebut tidak terkait dengan bencana nasional, dan juga pengeluaran yang tidak terdapat bukti pendukung sebesar 22 juta. Sehingga harus kita lakukan koreksi positif sebesar 47 juta. Lalu untuk data selanjutnya, perusahaan memperoleh penghasilan dari luar usaha. Yang pertama, penghasilan bruto bunga deposito dan tabungan dari Bank Mandiri sebesar 120 juta. Nah, penghasilan bunga deposito ini harus kita koreksi negatif sebesar 120 juta karena merupakan penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 atau penghasilan final. Lalu, yang kedua, penghasilan dividen sebesar 657 juta atau senilai 1.470.721 Baht dengan kurs 441,96 rupiah per Baht yang dipotong di Thailand 20%. Penyertaan modal ke XBC International Corp atas penyertaan 30% senilai 45 miliar. Nah, ini tidak perlu kita koreksi, ini hanya kita masukkan ke penghasilan lain dari luar negeri. Nanti kita hitung PPh 24-nya. Nah, untuk data selanjutnya, laba selisih kurs yang sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi. Ini juga tidak perlu kita lakukan koreksi. Nah, untuk data selanjutnya, perusahaan juga memperoleh biaya dari luar usaha berupa biaya bunga pinjaman sebesar 2.550.000.000, di mana terdapat informasi bahwa rata-rata pinjaman per bulan selama tahun 2018 sebesar 28.450.000.000, serta rata-rata dana per bulan yang ditempatkan dalam deposito sebesar 3.125.000.000. Nah, ini kita harus koreksi positif dengan memproporsionalkan antara pinjaman yang didepositokan dengan pinjaman yang tidak didepositokan, karena bunga pinjaman tersebut melekat dengan penghasilan final bunga deposito.
Nah, ini kita koreksi positif sebesar 280.96.661 sesuai dengan Surat Edaran Nomor 46 Tahun 1995. Nah, setelah kita lakukan koreksi, kita akan mendapatkan penghasilan bersih atau net income sebesar 8.391.391.652. Lalu, untuk mempermudah pengerjaan lampiran 1, maka saya sudah melakukan mapping. Nah, kita langsung ke menu SPT PPH, lalu ke lampiran 1. Nah, karena tadi kita sudah melakukan pengisian lampiran 2, maka data dari lampiran kedua tersebut otomatis terisi ke lampiran 1. Jadi kita hanya tinggal melengkapi saja. Nah, untuk nomor 1, kita mengisi penghasilan neto komersial dalam negeri. Nah, untuk peredaran usaha ini kita isi sesuai dengan nilai komersialnya saja. Kita ambil net sales, kita copy paste saja. Nah, selanjutnya penghasilan dari luar usaha atau other income. Ini kita ambil, copy paste saja. Nah, ini otomatis terhitung di H-nya, lalu penghasilan untuk komersial luar negeri juga otomatis terisi karena kita sudah mengisi lampiran khusus. Lalu di nomor 3 langsung otomatis terhitung antara penghasilan neto komersial dalam negeri dan juga di luar negeri. Nah, untuk nomor 4 ini kita isi penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, karena tadi dalam rekonsiliasi fiskal terdapat penghasilan bunga deposito, kita masukkan penghasilan bunga deposito tersebut ke nomor 4. Ini sebesar 120 juta. Kita copy paste saja. Oke, setelah itu kita ke halaman 2. Nah, ini di nomor 5 terdapat penyesuaian fiskal positif. Ini dari 5A sampai 5L terdapat kategori-kategori koreksi fiskal positif. Nah, karena tadi saya sudah melakukan mapping lampiran 1, jadi saya tinggal memindahkan lampiran tersebut. Nah, ini untuk 5A. Ini saya melakukan mapping lampiran 1 sesuai dengan alasan saya mengkoreksi biaya atau penghasilan tersebut. Ini kita copy paste saja. Nah, untuk 5B-nya juga kita langsung copy paste saja. 5C, D-nya tidak ada, langsung kita ke 5E. Lalu ke 5F. G-nya juga tidak ada, 5H juga tidak ada, 5I juga tidak ada, 5J juga tidak ada, 5K juga tidak ada, lalu langsung ke 5L.
Nah, nanti akan langsung otomatis terisi di 5M, penjumlahan dari 5A sampai 5L. Setelah itu kita ke halaman 3-nya, penyesuaian fiskal negatif. Nah, ini kita langsung copy paste saja. Untuk 6A sampai 6C juga tidak ada, jadi langsung kita copy paste di 6D. Nah, setelah itu akan langsung terisi penghasilan neto fiskal sebesar 8.419.116.914. Nah, ini penghasilan neto fiskal sebelum saya masukkan penyusutan dan amortisasi. Nanti di video selanjutnya akan saya impor penyusutan dan amortisasi, lalu nanti selisihnya akan masuk ke 1771 halaman 2 dan juga 1771 halaman 3. Lalu setelah itu kita simpan, kita klik yes. Oke, data berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, untuk rekonsiliasi fiskal dan lampiran satunya mungkin cukup sampai di sini. Untuk part 3-nya nanti akan saya lanjut di part keempat. Terima kasih.